제가 하는 것이 아니라 클럽팀에서 대표팀이란 것은 클럽팀에서 좋은 선수 뽑아서 대표팀에서 잠깐 매치 경기를 하고 보내주는. Benar-benar terbukti. Ternyata Shin Tae-yong sangat jenius teman-teman. Inilah bukti bahwa Shin Tae-yong pelatih cerdas. Begini faktanya. Benar-benar terbukti. Ternyata Shin Tae-yong sangat jenius teman-teman. Inilah bukti bahwa Shin Tae-yong pelatih cerdas. Belum sempat dilirik Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, 3 bintang Eropa ini malah bernasib apes di bursa transfer. Pemain keturunan Eropa belum dipanggil timnas Indonesia, tapi malah alami nasib kurang beruntung di bursa transfer musim panas 2024-2025. Seperti kita ketahui teman-teman, dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia semakin sering menggunakan pemain keturunan sebagai amunisi di berbagai kompetisi resmi. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua kemarin, skuad Garuda tercatat memiliki 10 pemain keturunan yang menjadi andalan. Meskipun sudah memiliki banyak bintang naturalisasi, PSSI melalui Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi lagi. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kita sedang mengurusnya, prosesnya sedang berjalan, dokumen sudah masuk. Namanya agak di luar dari yang sudah beredar, kata Arya Sinulinga pada Jumat, 2 Agustus 2024. Nanti akan ada. Terutama di posisi tengah dan belakang, tambahnya, menariknya, di tengah banyaknya pemain keturunan di Eropa yang berpotensi dinaturalisasi, ada beberapa pemain yang belum sempat dilirik oleh timnas Indonesia namun mengalami nasib kurang beruntung di bursa transfer musim panas ini. Beberapa pemain yang belum sempat dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia kini harus berstatus tanpa klub karena kontraknya tidak diperpanjang. Berikut adalah beberapa pemain tersebut. 1. Delano Ladan. Nama pertama adalah Delano Ladan, pemain yang memiliki darah keturunan Jawa ini kini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh Topo SS. Sepanjang musim lalu, penampilan pemain berusia 24 tahun ini terbilang biasa saja dengan mencetak 3 gol dari 21 pertandingan untuk tim kasta kedua Liga Belanda. Meskipun rutin tampil, statistik golnya sangat buruk mengingat posisi ideal Delano adalah sebagai striker. Dengan usia yang masih muda dan kemampuan bermain di beberapa posisi, kemungkinan besar Delano akan segera menemukan klub baru sebelum kompetisi musim 2024-2025 dimulai. 2. Ilyas Alhaf. Selanjutnya ada Ilyas Alhaf, pemain sayap berdarah Maroko Indonesia ini juga harus mencari klub baru setelah dilepas oleh FC Noah, salah satu klub besar Liga Armenia. Secara statistik, penampilan Ilyas sebenarnya sangat bagus dengan mencetak 7 gol dan 8 assist dari 34 pertandingan di semua ajang. Angka tersebut cukup mengesankan, mengingat posisi ideal Ilyas bukan sebagai striker, melainkan winger kanan. Meskipun bermain di sisi lapangan, insting gol tajamnya mampu membantu FC Noah finish sebagai runner-up musim lalu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Shin Tae-yong sudah sangat jeli dalam hal melihat potensi pemain, terutama untuk program naturalisasi timnas Indonesia? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. 3. Justin Mathieu. Terakhir ada Justin Mathieu. Gelandang kelahiran Goirle ini mengalami nasib serupa dengan Ilyas Alhaf, setelah dilepas oleh FC Noah pada bursa transfer musim panas 2024-2025.
Kabar tentang Justin yang dilepas secara gratis cukup mengejutkan, karena musim lalu Justin tampil cukup baik bersama FC Noah. Tercatat, pemain berusia 28 tahun ini telah tampil dalam 35 pertandingan dengan mencetak 4 gol dan 7 assist di semua ajang. Lebih lanjut, situasi yang dialami oleh para pemain keturunan Eropa yang belum sempat dipanggil oleh timnas Indonesia dan kini berstatus tanpa klub di bursa transfer musim panas ini menunjukkan realitas keras dunia sepak bola. Meskipun mereka memiliki potensi dan pengalaman bermain di Liga Eropa, keputusan manajemen klub dan kondisi pasar transfer bisa membuat mereka harus menghadapi ketidakpastian dalam karir mereka. Ini juga menjadi pengingat bahwa dunia sepak bola sangat dinamis dan tidak selalu adil. Pemain yang memiliki performa cukup baik pun bisa terjebak dalam situasi sulit, entah karena klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, atau karena mereka tidak berhasil menemukan klub baru dengan cepat. Namun, situasi ini juga bisa menjadi peluang bagi para pemain tersebut untuk mengeksplorasi opsi lain, baik di dalam negeri atau di luar negeri, dan mungkin membuka peluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bagi PSSI dan Timnas Indonesia, ini bisa menjadi kesempatan untuk mendekati pemain-pemain tersebut dan menawarkan kemungkinan naturalisasi, terutama jika mereka sesuai dengan kebutuhan tim nasional di posisi tertentu. Dengan situasi yang belum menentu, para pemain ini mungkin lebih terbuka untuk mempertimbangkan opsi bermain di Indonesia. Pada akhirnya, ini adalah momen krusial bagi para pemain tersebut untuk membuat keputusan penting dalam karir mereka, dan bagi timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Update kabar Martin Paes hari ini teman-teman. Berbekal dasar hukum kuat, Kemenpora optimistis PSSI bisa menang di sidang CAS untuk kasus Martin Paes. Optimisme Kemenpora soal kasus Martin Paes di CAS. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang khusus menangani pemain diaspora, Hamdan Hamedan, mengungkapkan optimisme terhadap proses hukum yang sedang dihadapi Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sebagaimana diketahui, Martin Paes, kiper berusia 26 tahun yang kini bermain untuk FC Dallas, telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024. Namun, meski status kewarganegaraannya sudah berganti, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena proses perpindahan federasi masih belum selesai. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam regulasi FIFA Pasal 9 Ayat 2, yang melarang perpindahan federasi bagi pemain yang pernah bermain untuk timnas negara lain di bawah usia 21 tahun. Martin Paes tercatat pernah membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Saat itu, Paes telah berusia 22 tahun, tetapi ia masih tampil untuk tim U21 karena turnamen tersebut mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19. Karena situasi ini, PSSI membawa kasus Martin Paes ke CAS, dengan persidangan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus 2024. Hamdan Hamedan yakin bahwa PSSI memiliki peluang besar untuk memenangkan kasus ini. Menurut Hamdan, Martin Paes berada dalam situasi yang unik, di mana ia diizinkan bermain untuk timnas U21 Belanda meski usianya sudah di atas 21 tahun karena kondisi luar biasa akibat pandemi global. Jika kita melihat ketentuan dalam regulasi FIFA Pasal 9 Ayat 2, memang disebutkan bahwa pemain tidak boleh berusia lebih dari 21 tahun saat membela negaranya. Namun, dalam kasus Paes, ada faktor force majeure yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan turnamen diundur dan Paes tetap diperbolehkan bermain oleh UEFA, jelas Hamdan, sebagaimana dikutip dari sumber. Hamdan menambahkan bahwa dalam aturan eligibility, terdapat celah untuk pengecualian dalam kondisi luar biasa seperti pandemi global atau bencana alam. Dalam konteks ini, seorang pemain dapat melakukan perpindahan kewarganegaraan dan federasi setelah tinggal di suatu negara selama minimal 5 tahun, dengan minimal 183 hari setiap tahunnya.
Jika situasi pandemi atau perang menghalangi hal ini, maka pengecualian bisa diterapkan. Lanjutnya, Hamdan juga menyatakan keyakinannya bahwa PSSI akan mengirimkan tim hukum terbaik untuk menangani kasus ini di CAS. Saya yakin PSSI akan menurunkan tim hukum terbaiknya. Saya pun berdoa agar pada 18 Agustus nanti pengumuman berjalan lancar, kata Hamdan. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan hanya soal Martin Paes secara individu, tetapi juga tentang penerapan aturan dalam situasi luar biasa. Menurut pandangan saya, pasal 5 ayat 5 yang berbicara tentang extraordinary circumstances bisa menjadi argumen kuat dalam kasus ini, meski saya bukan ahli hukum, tutup Hamdan dengan dukungan dari pemerintah dan kesiapan tim hukum PSSI. Diharapkan sidang di CAS akan berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif bagi Martin Paes dan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Martin Paes ini menarik karena menyoroti kompleksitas aturan FIFA dan bagaimana kondisi luar biasa, seperti pandemi, dapat mempengaruhi keputusan hukum di dunia olahraga. Di satu sisi, Paes telah memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia, yang seharusnya memungkinkannya memperkuat timnas. Namun, aturan FIFA mengenai perpindahan federasi menjadi hambatan yang cukup signifikan, terutama karena ia pernah bermain untuk timnas U21 Belanda setelah melewati usia yang ditentukan oleh regulasi. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengeksplorasi pengecualian dalam aturan FIFA, terutama dalam konteks situasi yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19. PSSI tampaknya cukup yakin bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk memenangkan kasus ini di CAS, terutama dengan argumen bahwa pandemi merupakan extraordinary circumstances, yang membenarkan pengecualian dari aturan standar. Namun, meskipun ada optimisme dari pihak Kemenpora dan PSSI, proses hukum di CAS selalu penuh ketidakpastian. Keputusan akhir akan bergantung pada bagaimana CAS menafsirkan aturan FIFA dan argumen yang diajukan. Jika PSSI berhasil, ini tidak hanya akan menjadi kemenangan bagi Martin Paes dan Timnas Indonesia, tetapi juga bisa menjadi presiden penting dalam kasus serupa di masa depan. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas dalam penerapan aturan olahraga global ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi luar biasa. Selain itu, ini juga menguji kemampuan organisasi seperti PSSI untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam arena hukum internasional. Tetaplah optimis dan percaya pada proses. Meskipun tantangan yang dihadapi tampak sulit, setiap langkah yang diambil dengan tekad dan keyakinan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk tumbuh dan belajar. Jangan pernah menyerah, karena keberhasilan seringkali datang pada mereka yang terus berjuang meski dalam situasi yang paling sulit. Yakini bahwa setiap usaha dan doa akan membawa hasil yang terbaik. Teruslah berjuang, dan percayalah bahwa Anda berada di jalan yang benar menuju kemenangan. Kalian setuju atau tidak teman-teman? Mark Klok berharap dipanggil Shin Tae-yong lagi ke Timnas Indonesia. Yakin menang lawan Arab Saudi dan Australia? Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, memiliki harapan besar untuk kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong ke tim nasional Indonesia. Harapan ini disampaikan Klok setelah membawa Persib meraih kemenangan dengan skor 4-1 melawan PSBS Biak pada pertandingan pembuka Liga 1 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam pertandingan tersebut, Klok bermain selama 80 menit sebagai gelandang maung Bandung. Pemain yang telah dinaturalisasi ini tampil apik sebelum akhirnya digantikan oleh Adam Alis. Mark Klok memang sudah cukup lama tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Terakhir kali ia dipanggil adalah untuk berlaga di Piala Asia 2023. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, yang berlangsung pada 6 dan 11 Juni 2024, Klok tidak mendapatkan panggilan. Kini, Klok berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap bisa dipanggil lagi, tapi saya tidak tahu pasti, ujar Klok kepada media. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam babak ini.
Pertandingan tandang melawan Arab Saudi akan digelar di Stadion Abdullah Sport City, Jeddah, pada 5 September 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024. Klopp menilai kedua pertandingan ini akan sangat berat. Kami akan menghadapi pertandingan sulit melawan Arab Saudi dan Australia. Meski tantangannya besar, kami ingin meraih kemenangan di sana, kata Klopp. Shin Tae-yong dijadwalkan mulai mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia pada 29 Agustus 2024, untuk menjalani beberapa hari latihan di Jakarta. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Semoga kami memiliki persiapan yang baik. Saya tidak tahu apakah pemain yang berkarier di luar negeri bisa hadir pada 29 Agustus 2024, tapi semoga semuanya berjalan lancar, tutup Mark Klopp. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Mark Klopp mencerminkan ketidakpastian yang sering dialami oleh pemain sepak bola, terutama yang sudah lama tidak dipanggil ke tim nasional. Meskipun Klopp menunjukkan performa yang baik di klubnya, keputusan untuk memanggilnya kembali ke timnas sepenuhnya berada di tangan pelatih, Shin Tae-yong. Ini bisa menjadi momen yang sulit bagi Klopp, mengingat ia telah memberikan kontribusi yang signifikan di masa lalu dan tentu ingin terus berpartisipasi dalam timnas, terutama dengan tantangan besar yang menanti melawan Arab Saudi dan Australia. Keputusan Shin Tae-yong nanti akan sangat krusial, tidak hanya untuk Klopp, tetapi juga untuk kekuatan Timnas Indonesia secara keseluruhan. Harapan Klopp untuk kembali ke timnas menunjukkan dedikasinya, tetapi juga menyoroti ketatnya persaingan dan tingginya standar yang harus dipenuhi oleh setiap pemain. Jika Klopp dipanggil, itu akan menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berkontribusi di level tertinggi. Namun, jika tidak, ini bisa menjadi dorongan bagi Klopp untuk terus meningkatkan performanya agar tetap relevan di masa depan. Mark Klopp, setiap langkah yang Anda ambil di lapangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Anda sudah menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang luar biasa bersama Persib Bandung. Meskipun saat ini Anda belum dipanggil kembali ke timnas, ingatlah bahwa setiap latihan dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas Anda. Teruslah berlatih dengan tekun dan jaga semangat juang Anda. Setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang. Keberhasilan seringkali datang kepada mereka yang tidak menyerah ketika keadaan sulit. Percayalah pada diri sendiri, tetap fokus, dan berikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Kesempatan mungkin tidak datang segera, tetapi dengan kerja keras dan ketekunan, Anda akan tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan Anda. Teruslah berjuang, dan yakinlah bahwa setiap usaha Anda akan membawa hasil yang memuaskan. Beredar kabar, Shin Tae-yong butuh pemain ber-IQ tinggi untuk pahami taktik. Di Timnas Indonesia sempat ada pemain ngebelan saat diberi instruksi. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Sebagai pemain Timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu menekankan pentingnya pemahaman taktik dalam permainan sepak bola, yang menurutnya memerlukan tingkat kecerdasan yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, yang menegaskan bahwa memiliki IQ yang tinggi adalah salah satu syarat yang diajukan oleh pelatih kepala, Shin Tae-yong, untuk para pemain Timnas. Shin Tae-yong berharap para pemainnya mampu memahami taktik yang diterapkannya dan menjalankan instruksi dengan tepat. Topik ini diangkat oleh Nova Arianto dalam sebuah wawancara di podcast bebas di channel YouTube Arya Sinulinga. Coach Shin selalu menekankan pentingnya kecerdasan dalam sepak bola modern, kata Nova Arianto. Menurut Coach Shin, pemain harus memiliki IQ yang tinggi agar bisa memahami instruksi yang diberikan, tambahnya. Nova juga mengungkapkan bahwa ada pemain di Timnas Indonesia yang memiliki tingkat IQ yang rendah, sehingga Shin Tae-yong merasa kesulitan memberikan instruksi yang kompleks kepada pemain tersebut. Karena hal tersebut, Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memeriksa tingkat kecerdasan para pemain. Ternyata memang ada pemain yang IQ-nya rendah, sehingga Coach Shin tidak bisa memberikan banyak instruksi kepada pemain tersebut, jelas Nova. Akhirnya, instruksi yang diberikan hanya yang sederhana saja.
Nova juga menyebut bahwa ketika seorang pemain dengan IQ rendah diberi instruksi yang rumit atau keras, pemain tersebut seringkali menjadi bingung dan panik. Ada kejadian di mana pemain malah ngeblank ketika dimarahi saat bermain, ujar Nova. Dalam persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Saya belum ada komunikasi lebih lanjut, kata Nova Arianto saat memimpin seleksi untuk Timnas U17 Indonesia pada Kamis, 8 Agustus 2024. Coach Shin rencananya akan datang pada 11 Agustus, dan Timnas senior baru akan berkumpul sekitar 29 Agustus sebelum berangkat ke Arab pada 1 September, tambahnya. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pelatih seperti Shin Tae-yong dalam membentuk tim yang kompetitif di level internasional. Menekankan pentingnya IQ tinggi menunjukkan bahwa sepak bola saat ini menuntut pemain untuk tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan dan mengikuti instruksi dengan cepat dan tepat. Namun, kondisi di mana ada pemain dengan IQ rendah yang kesulitan memahami instruksi kompleks bisa menjadi penghalang bagi tim untuk mencapai performa optimal. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa Timnas Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas pendidikan taktis bagi para pemainnya sejak dini. Mungkin juga ada kebutuhan untuk memilih pemain dengan kemampuan intelektual yang seimbang dengan keterampilan teknis mereka. Keputusan Shin Tae-yong untuk menyesuaikan instruksi berdasarkan kemampuan kognitif pemain juga menunjukkan fleksibilitasnya sebagai pelatih. Namun, dalam jangka panjang, akan lebih ideal jika semua pemain bisa mencapai standar pemahaman yang diinginkan agar tim dapat bermain dengan lebih baik secara kolektif. Secara keseluruhan, ini merupakan tantangan yang kompleks, yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembinaan pemain, baik dari segi fisik, teknis, maupun intelektual. Menghadapi tantangan seperti yang dihadapi oleh Timnas Indonesia adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Meskipun mungkin ada pemain yang kesulitan memahami instruksi atau taktik, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Justru, ini adalah panggilan untuk bekerja lebih keras, meningkatkan diri, dan membuktikan bahwa dengan tekad dan usaha, segala keterbatasan bisa diatasi. Pelatih Shin Tae-yong menuntut yang terbaik dari para pemainnya karena ia percaya pada potensi mereka. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri, untuk menunjukkan bahwa kerja keras, fokus, dan kemauan untuk belajar bisa mengatasi segala tantangan. Ingat, sepak bola bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga tentang semangat, kecerdasan, dan ketahanan mental. Setiap kali menghadapi kesulitan, ingat bahwa itu adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan dedikasi dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Tetaplah berjuang, karena usaha kalian akan membawa tim ke puncak. Mauresmo Hinoke pamer kecepatan di laga pembuka Liga Belanda, pecundangi tim calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pada pertandingan pembuka Eerste Divisie antara FC Emmen dan FC Dordrecht pada Sabtu, 10 Agustus 2024, dini hari WIB, dua pemain keturunan Indonesia bertarung dalam laga tersebut. Mauresmo Hinoke dan Tim Gepens, keduanya pemain keturunan Indonesia, berhadapan membela tim masing-masing dalam laga yang menjadi bagian dari kasta kedua Liga Belanda ini. Mauresmo Hinoke tampil untuk FC Dordrecht, sementara Tim Gepens membela FC Emmen. Dalam laga ini, FC Emmen berperan sebagai tuan rumah. Sejak pramusim, Mauresmo Hinoke telah menjadi bagian dari tim senior FC Dordrecht dan langsung dipercaya tampil sebagai starter. Hinoke menunjukkan kecepatannya dengan segera lolos dari jebakan offside pada menit kedua. Ia menyisir sisi kiri lapangan dan melepaskan tembakan keras yang masih bisa ditepis oleh kiper lawan. FC Dordrecht kemudian berhasil mencetak 2 gol, keduanya dicetak oleh Korede Osundina pada menit ke-5 dan ke-18. FC Emmen hanya mampu memperkecil ketinggalan lewat gol Julius Kade pada menit ke-49.
Mauresmo Hinoke ditarik keluar pada menit ke-68, sementara tim Gepens baru masuk ke lapangan pada menit ke-81 untuk memperkuat FC Emmen. Namun, bek berusia 19 tahun ini tidak mampu memberikan dampak signifikan, sehingga FC Emmen harus mengakui keunggulan FC Dordrecht dengan skor akhir 1-2. Kedua pemain, Mauresmo Hinoke dan tim Gepens, sebelumnya bermain untuk Timnas U19 Indonesia dalam Toulon Cup 2024. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasi Mauresmo Hinoke mengalami kendala. Menurut pernyataan seorang komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, di channel YouTube-nya, Mauresmo Hinoke kemungkinan tidak akan dinaturalisasi karena diduga memiliki garis keturunan Indonesia yang lebih dari 3 generasi, sehingga tidak memenuhi syarat menurut regulasi FIFA. Rencana naturalisasi Mauresmo Hinoke mungkin sulit terrealisasi karena dia memiliki garis keturunan Indonesia yang lebih dari 3 generasi, ungkap Bung Binder. Indra Syafri juga mengonfirmasi bahwa ada masalah dalam proses naturalisasi salah satu pemain keturunan yang diproyeksikan untuk Timnas U20 Indonesia. Meski demikian, proses tersebut masih berlangsung dan hasil akhirnya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, situasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemain sepak bola keturunan dalam proses naturalisasi, khususnya bagi mereka yang memiliki ikatan darah yang lebih jauh dengan Indonesia. Meski Mauresmo Hinoke memiliki kemampuan dan potensi untuk berkontribusi bagi Timnas Indonesia, regulasi FIFA yang ketat mengenai garis keturunan membatasi peluangnya untuk dinaturalisasi. Ini menyoroti betapa kompleksnya proses naturalisasi dalam olahraga, di mana faktor-faktor hukum dan administrasi bisa menghalangi rencana pengembangan talenta berbakat. Selain itu, situasi ini juga menunjukkan bahwa keputusan untuk menaturalisasi pemain harus didukung oleh pengetahuan yang mendalam tentang regulasi internasional, agar prosesnya tidak terhambat di kemudian hari. Bagi Indonesia, ini bisa menjadi momen untuk mengevaluasi strategi mereka dalam mencari pemain keturunan yang bisa memenuhi kriteria FIFA, sambil tetap mendukung perkembangan pemain lokal yang juga memiliki potensi besar. Situasi ini mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ambisi untuk memperkuat tim nasional dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Dalam setiap tantangan, selalu ada peluang untuk tumbuh dan belajar. Meskipun situasi ini mungkin terasa mengecewakan, ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu lurus. Bagi Mauresmo Hinoke, tim Gepens, dan semua yang terlibat, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan, tetap bersemangat, dan terus bekerja keras demi mencapai impian. Jangan biarkan satu rintangan menghentikan langkahmu. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka, dan mungkin jalan yang baru itu akan membawa peluang yang lebih besar. Percayalah pada proses, tetap fokus pada tujuanmu, dan ingat bahwa kerja keras dan dedikasi selalu membuahkan hasil. Tetaplah optimis, karena kegigihanmu hari ini adalah kesuksesanmu di masa depan. Vietnam siap main, licik, demi kalahkan Timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik, tengah berupaya keras untuk mengembalikan kejayaan timnya yang sempat meredup dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikasi penurunan performa Vietnam adalah 3 kekalahan beruntun yang mereka derita dari Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Indonesia berhasil menundukkan Vietnam dengan skor 1-0 pada Piala Asia 2024 awal tahun lalu. Tak hanya itu, tim yang dilatih Shin Tae-yong juga kembali mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut diraih dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, serta pesta gol 3-0 di Stadion Maidin. Menariknya, Vietnam dijadwalkan kembali menghadapi Indonesia pada akhir tahun ini dalam grup B Asian Cup 2024. Menyadari pentingnya persiapan, Timnas Vietnam telah mulai membangun skuad mereka untuk ajang tersebut. Pelatih Kim Sang-sik memiliki 3 kriteria khusus dalam memilih pemain. Asisten pelatih Timnas Vietnam, Choi Won Kwon, menjelaskan bahwa kriteria pertama adalah mencari pemain dengan postur tinggi untuk posisi bek. Kriteria kedua adalah memilih pemain yang memiliki pemahaman teknis yang baik untuk posisi gelandang. Terakhir,
Striker yang dipilih harus memiliki sifat nakal, yaitu kemampuan untuk melakukan segala cara demi keuntungan tim. Choi Won-kwon mengungkapkan, dari perspektif profesional staf pelatih, kami membutuhkan pemain tinggi untuk back, memainkan pemain tengah yang teknis, dan memainkan striker yang nakal. Situs berita Soha juga menyoroti kriteria ketiga tersebut, menyatakan bahwa meski sifat nakal ini bisa menguntungkan tim, namun berisiko memicu kritik dari para supporter. Mereka mencontohkan Van Toan, seorang striker Vietnam yang pernah terlibat kontroversi saat melawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2021. Saat itu, Van Toan diduga melakukan diving, meski tidak ada kontak fisik dari pemain Malaysia. Namun wasit tetap memberikan penalti kepada Vietnam yang berujung kemenangan 2-1. Soha menulis, kriteria striker yang nakal pasti akan membuat banyak orang terkejut. Kelicikan ini juga mengingatkan kita pada momen-momen ketika para striker Vietnam memaksimalkan trik mereka untuk membawa keuntungan besar bagi timnas. Namun, Shin Tae-yong tampaknya tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini karena keberadaan VAR yang memungkinkan wasit membuat keputusan yang lebih tepat. Lebih lanjut, pendekatan pelatih Kim Sang-sik dalam memilih pemain berdasarkan kriteria khusus seperti postur tinggi untuk back, pemahaman teknis untuk gelandang, dan sifat nakal untuk striker bisa jadi strategi yang menarik dan efektif. Memiliki pemain dengan postur tinggi dapat meningkatkan kekuatan pertahanan, sementara gelandang dengan pemahaman teknis yang baik bisa mengontrol permainan dengan lebih baik. Namun, kriteria untuk striker yang nakal bisa menjadi pedang bermata dua. Meski strategi ini mungkin memberikan keuntungan taktis dalam beberapa situasi, sifat tersebut juga berisiko menimbulkan kontroversi dan kritik. Penggunaan trik yang dianggap licik bisa mengundang perhatian negatif dari supporter dan media, serta menambah tekanan pada pemain itu sendiri. Di sisi lain, teknologi VAR memberikan peluang untuk keputusan yang lebih adil dan akurat, yang dapat membantu mengurangi dampak dari strategi yang dianggap kontroversial. Ini bisa meminimalisir potensi masalah yang timbul akibat tindakan yang dianggap curang. Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan upaya Vietnam untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan yang ada. Namun, pelatih dan tim harus tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka dan berusaha menjaga keseimbangan antara efektivitas taktik dan reputasi tim.